Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Regi Udaratama. Hari ini saya akan unboxing ya, sebuah paket yang lumayan besar ini. Ini adalah isinya proyektor ya. Oke, dari Esrele baru datang. Kelihatan ini ada bonus layarnya ya. Kita buka dulu yang kecil. Harap dibaca, tidak terima komplain dan retur tanpa video unboxing. Wajib rekam sebelum paket dibuka. Video tanpa jeda. Ya, ternyata ini isinya kain ya. Oh, kainnya kain atau baju ini? Oh, ternyata dapat layar ya. Ini layar warna putih, kain screen. Juga sudah ada mata itiknya di sini. Bagus ya. Warnanya putih. Terus ini ada ya buat cantolannya ya. Jadi sistemnya pakai double tip di sini. Ditempelkan ke sini. Ya, nanti kita akan coba ya. Ya, saya kira bakal dapat layar yang anti light kayak yang waktu itu sudah pernah saya review sebelumnya. Ternyata dapat layar yang putih. Ini sudah ada mata itik. Simple projection screen. Wah, ukurannya 100 inci. Wah, lumayan banget ya. Lalu di sini apa ini? Kayaknya bonusnya juga sih. Soalnya saya hanya order itu unitnya saja ya. Order proyektornya aja tanpa bonus apapun. Ternyata tetap dapat bonus. Oh, apa ini? Oh, alat makan. Ya, bonusnya unik ya. Dapat ini nih, garpu sama sedotan yang terbuat dari logam ya. Tuh. Unik ini. Sama sikatnya juga. Ya. Untuk membersihkan. Ya, unik ya. Dapatnya alat makan seperti ini. Oke, ini adalah unit. Terbalik ya. Jadi ini atasnya harusnya yang ini. Oke. Ini ya, tampilan atasnya simple ya. Hanya huruf Z saja. Ini logonya saja ya di atas. Huruf Z. Ini dari Esrele. Nah, proyektornya seperti ini. Jenisnya yaitu Z Style Neo. Tampilan pinggirnya seperti ini. Kiri kanannya tidak ada gambar ya, jadi hanya logo saja dan keterangan-keterangan untuk barcode, scan segala. See more, feel more. Wah, ini tagline-nya. Lalu bagian depannya seperti ini. Z Style Neo. Dibukanya di sini ya.
Oke, kita lihat ada apa saja dapatnya. Wow, ini ucapan terima kasih telah membeli proyektor kami. Ya, ini adalah petunjuk dari produsen ya, perawatan supaya 4 langkah supaya proyektor itu awet. Lalu ada apa lagi? Kartu garansi nih. Penting ya. Kartu garansi. Nih, QR kode untuk ke website. Ini kalau after sale ya, kalau klaim garansi. Oke, ada manual book. Sessile Neo. Dalam bahasa Inggris. Nih. Cool. Kelengkapan lainnya ada remote ya. Remote-nya lucu ya bentuknya. Apakah sudah ada baterainya belum ya? Sepertinya belum ya. Ya, ini butuh baterai A3 1,5 volt. Lalu kabel power ya. Ini yang bentuknya 8 gini. Nah, ini uniknya bentuknya L dia. Lalu ada kabel aux stereo jack 3,5 mm. Ini untuk kalau dihubungkan dengan speaker ya, speaker eksternal. Lalu dapat kabel HDMI ke HDMI ini ya, tuh ya, ini kira-kira 1,5 meter ya. Satu lagi yaitu kain lap microfiber ya, seperti lap kacamata untuk membersihkan lensa dari proyektor ini. Oke, kita lihat dalamnya lagi. Ini tadi kelengkapannya sudah ya, sekarang kita lihat unitnya. Ya, dibungkus seperti ini. Wah, ada gabusnya. Oke, saya singkirkan dulu kotaknya. Ini ada 2 pelindung gabus. Ya, sayangnya kita tidak diberikan tas ya. Nah, tapi unit proyektor ini dia sudah ada gimbalnya. Ya, seperti ini. Ya, warnanya hitam. Jadi ini bisa diputar 360 derajat ya. Lalu untuk dia sudah autofocus di sini. Resolusinya ada di 1080p ya, 1920 kali 1080. Ini udah ada sensor autofocus dan juga sensor infrared. Ini hanya huruf Z saja logonya. Dan ada tutup lensa ya, optical zoom. Ya, kita lihat bawahnya spesifikasi. Nah, kita lihat di sini ada lubang inletnya, jadi bisa dibersihkan nantinya. Nah, ini dia. Jadi kiri kanan bisa dibersihkan dari debu. Ini ya. Oke, nice. Untuk bagian atasnya, ini tombolnya hanya satu ya, tombol power. Tapi nanti kita baca apakah hanya untuk power saja atau bisa berfungsi yang lain. Terus untuk koneksinya, nah kita lihat ya. Di sini bagian belakang kita lihat ada ini ya, lubang pembuangan udara.
Jadi pembuangan panas di sini. Lalu bagian bawah ini untuk power. Untuk power ya. Jadi yang kabelnya L tadi masukkan sini, pasang. Nah, ini nggak akan ngeganggu pada saat diproyeksikan ke atas ya. Tuh. Lalu di sini ada port USB A. Jadi ini bisa difungsikan untuk membaca flash disk ya. Dan juga perangkat USB lainnya ya. Seperti misalnya tadi flash disk, lalu dongle mungkin ya, dongle mouse dan keyboard bisa aja dimasukkan sini. Lalu ini port aux jack ini ya, audio. Nih, jack audio 3,5 mm untuk disambungkan ke perangkat audio ya, seperti headset, ataupun bisa juga disambungkan ke speaker eksternal ya. Ini ada AV, dihubungkan dengan audio video ya. Kalau teman-teman punya TV ya, dihubungkan ke TV, ataupun bisa juga handycam ya, handycam yang punya output AV. Jadi hasil dari rekaman videonya itu bisa diperlihatkan di proyektor ya. Lalu ada satu koneksi HDMI, port HDMI di sini. Ini ada sensor inframerah, dan yang di bawahnya adalah speaker ya, speakernya satu. Oke, untuk kiri kanan ya seperti ini, futuristik ya. Nah, jadi di bagian gimbalnya ini, kakinya sudah ada karetnya ya. Juga ada lubang untuk kalau dipasang permanen ya, digantung. Ada di 400 kalau nggak salah, 400 ANSI lumen. Untuk lumennya sendiri dia di 6.000 ya, atau 5.000. Nah, jadi lebih besar dari yang EZ320 yang pernah saya review sebelumnya. Oke, ini nyala ya. Ada warna merah di sini. Saya matikan dulu lighting. Ya, berfungsi. Oke. Untuk berikutnya saya akan tembakan saja langsung ke tembok ya. Nanti saya akan ubah dulu view angle-nya. Ya, jadi di sini saya sudah menempatkan proyektor Esrale Z Style Neo ini di meja ya. Terus menghadap ke tembok. Nah, sebelah sini ya. Menghadap ke tembok. Nah, kira-kira untuk jarak dari tembok ke proyektor itu ada di 140 cm ya. Nah, untuk menyalakannya ini sangat mudah ya. Jadi bisa dengan menggunakan remote ataupun tombol. Untuk kabelnya sendiri sudah saya sambungkan ke sumber listrik ya. Kabel terminal yang ada di bawah ya, belakang sini. Nah, ini tekan sekali saja. Nah, dan lampu LED nih sudah nyala ya. Di proyektornya sudah nyala, dan ini untuk pembukanya. Jadi ada animasi dulu ya di sini. Nah, ini dia tampilannya. Jadi ini proyektor ini sudah ada Android-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat
ada banyak aplikasi Android TV ya. Gambarnya juga jelas ya. Ini hampir 1,5 meter. Sudah sejelas ini. Lalu untuk proyektornya sendiri dia sudah autofocus dan juga auto keystone. Jadi sudah otomatis menyesuaikan antara jarak layar ataupun ke tembok. Nah, di sini saya tembakkan ke tembok saja. Lihat ya, ada banyak aplikasi yang bisa dipilih bawaannya ya. Seperti YouTube, lalu Netflix, Prime Video, Facebook juga ada ya. Ini nggak tahu nih. Jauh Classic Arcade Games. Nah, ini semuanya butuh koneksi internet ya. Karena saya di sini ya tidak mau menggunakan internet dulu ya. Karena di rumah ini tidak ada wifi ya, jadi hanya bergantung pada tethering. Nah, ini saya nggak akan atur dulu ya. Pokoknya kita review aja dulu aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sini ya. Bawaan ada YouTube, ada Google Chrome ya di sini. Ada TV, Disney Plus ya, CGTN. Lalu ada ya ini yang trending ya, trending di stasiun televisi nih, RCTI. Dan juga yang lainnya. HBO Max juga ada, Global Channel. Jadi ini semua butuh koneksi internet. Nah, untuk menunya sendiri ada Search, Home, Apps, Video, Musik, dan Setting. Jadi di atas nih ada lampu ya, lampu dan juga kipas. Ini posisi kipas lagi nyala. Ya, ini dia gambarnya tajam ya. Sudah 1080p. Oke, untuk search di sini maksudnya adalah searching internet ya. Jadi antara pemilihan WiFi dan juga aksesori Bluetooth ya. Nah, kalau aksesoris Bluetooth ini ada menu lagi di sini, add aksesori dan Bluetooth remote. Ini sudah connect. Jadi ini hebatnya remote yang ada di bawaannya ini adalah remote Bluetooth ya, teman-teman. Jadi ini enaknya kalau remote Bluetooth kita tidak perlu mengarahkan remote ini ke proyektor ya, tidak perlu mengarahkan ke sensor inframerahnya. Oke. Ya, jadi kalau mau menambahkan WiFi ya, ini lalu ini ada pengaturan MAC address. Ini tidak bisa dirubah ya. Oke, ada home. Home itu yang tampilan awal di sini ya. Ini ya preview dari Netflix ya. Ya, ada Mario Bros segala iklannya, Chicken Emulator. Oke, untuk aplikasinya kita lihat ada scroll aja ke bawah ya, ada browser, App Store. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan aplikasi lain ya yang kompatibel dengan sistem Google yang ada di sini. Lalu Bluetooth speaker ini untuk menyambungkan dari proyektor ke speaker yang eksternal Bluetooth. Nah, yang ini berikutnya adalah Miracast. Miracast adalah pencerminan bisa dari handphone ataupun dari laptop ya. Yang penting menggunakan koneksi WiFi di sana ya. Lalu Easy Share ini ya serupa dengan Miracast. Nah, saya lupa ya. Share apakah bisa sharing file atau gimana ya. Oke.
Yang berikutnya, oh masih ada banyak ya. Tambahannya ini Play Store, ini sudah ada ya. Jadi bisa ditambahkan. Ada App Store, ada Play Store. Nah, tinggal dipilih saja. Ada iPhone Cache ini kalau mau menyambungkannya ke HP iPhone. Lalu Hi-File Manager ini ada aplikasi ya kalau teman-teman uh, menyimpan file baik itu gambar, audio, video dan yang lainnya ya. Nah, ini store di sini adalah folder ya. Ini jadi bisa membaca SD card. Saya kurang tahu ini SD card. Oh ya, jadi SD card di sini nih adalah memori yang ada di proyektor ini. Oke, balik saja. Jadi kalau teman-teman memasukkan USB bisa membaca video maupun file audio dan juga gambar. Ya. Lalu ada aplikasi video. Video ya, sudah ada aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi ya seperti Netflix. Jadi berbayar ya. Untuk ada beberapa tayangan yang gratis ya. Lalu ini RCTI Plus juga ya, bawaannya RCTI. Jadi streaming RCTI bisa dilakukan di sini. Yang penting tadi koneksi internet betulnya. Lalu YouTube ini udah pasti ya, bawaannya Google. Menampilkan video-video YouTube ya. Ya jangan lupa juga untuk berkunjung ke channel saya. Lalu ada WPS Projector ini punya WPS, saya kurang tahu apakah fungsinya sebagai proyektor atau gimana ya. Kita buka saja ya. Atau untuk menampilkan dokumen ya biasanya. Ya, dokumen project, dokumen to TV. Jadi teman-teman kalau punya dokumen Excel ataupun Word ya menggunakan WPS itu bisa ditampilkan di sini. Ini sangat berguna ya kalau presentasi. Ada projection guide, lalu local dokumen juga ya. Oke, ada Iki ini sama seperti Netflix juga ya. Cuman ya lebih banyak drakornya ya, dracin. Itu, Iki itu. Ya, ini aplikasi-aplikasinya. Lalu ada lagi video ya. Maaf. Atas dulu. Nah, ini kita lihat di video. Ada apa saja di sini? Ya, masih kosong ya. Show and Entertainment. Jadi kalau video lokal ya mungkin ya. Untuk yang musik di sini ya. Oh, ada SoundCloud ya. Excellent Singer ya. Ini butuh internet ya pasti. Nah, lalu berikutnya setting ya. Di sini ada beberapa settingan. 10 settingan ya. Yang pertama network, ini sudah pasti yang tadi ya, WiFi. Ini tinggal dipilih aja. Jangan lupa passwordnya ya. Nah, untuk yang pengaturan proyektor ini, settingan-settingan dari proyektor ini ya. Jadi, di sini ada modenya ya. Ada desktop projection, front desktop ya. Ini kalau kita pilih akan beda-beda ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diproyeksikan secara terbalik ya. Jadi teman-teman bisa menggantung proyektor ini atau tulisannya juga dibalik ya. Ini kalau yang menginginkan ditembak dari belakang ya. Jadi seperti pertunjukan wayang kulit begitu ya. Jadi ini bisa ditampilkan secara terbalik seperti ini. Ini terbalik dan juga dari atas ya. Kalau front desktop projection ini adalah projection yang normalnya ya. Jadi langsung ke depan. Oke,
untuk zoom setting di sini ada pengaturan manualnya ya, horizontal zoom, vertical zoom. Ini bisa dipilih saja ya, secara manual. Vertical zoom, ini kecilkan dan membesarkan ya. Wall zoom itu untuk keseluruhan. Jadi teman-teman kalau ingin memperbesar tampilan lagi ya, nah ini udah maksimalnya segini, ini bisa lebih besar lagi ya tampilannya ya. Jadi dengan cara menggeser proyektor itu agak jauh lagi, menjauh ya. Dan yang terakhir ini reset. Kalau pengaturan yang sebelum-sebelumnya itu dianggap apa namanya, dirasa kurang srek ya, jadi bisa di reset saja semua ke posisi yang semula. Kita lihat ya. Nah, jadi ke nol semua nih. Oke, berikutnya autofocus ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan ya. Nah, untuk autofocus sendiri ini bisa otomatis, bisa pakai remote. Kalau pakai remote itu ada di sini ya, ini tombol min sama plus. Ini bisa ditekan saja ya, sampai diperoleh tampilan yang fokus begitu. Oke, ini untuk yang ini untuk volume ya, up and down. Tapi kalau mau otomatis ya autofokusnya dinyalakan saja ya. Nah ini kalau dinyalakan ya seperti ini, layar berubah putih dan ada tampilan-tampilan yang memudahkan proyektor itu untuk menyesuaikan ya. Nah ada lagi di sini auto trapezoid. Ini kalau dipilih auto ya. Jadi otomatis begini, misalkan teman-teman mengaturnya agak ke bawah begini ya. Nah ini akan otomatis dia menyesuaikan ya fokusnya. Nah, sampai didapatkan fokus yang menurut sistemnya sudah pas gitu ya. Apalagi kalau digeserkan ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Jadi ini otomatis fokus itu akan menyesuaikan dengan otomatis. Itu kalau auto trapezoid. Ya ini butuh waktu sih sampai dia benar-benar fokus. Nah ini sudah ya. Untuk berikutnya yaitu kalau kita matikan ya. Nah jadi ada di sini auto obstacle. Auto obstacle ini akan aktif ya dia. Ya kalau auto trapezoid ini dinyalakan ya. Jadi teman-teman kalau ada barang yang mengganggu ya, misalkan ada barang yang ikut menghalangi tampilan di sini, jadi nanti ya dari sistem ini akan mendeteksi dan otomatis menyesuaikan ya. Lalu ada auto access screen, kalau menggunakan screen ya, ini bisa diakses. Kalau di sini saya menggunakan tembok saja ya. Oke, berikutnya horizontal calibration. Ini untuk kalibrasi secara manual ya. Horizontal. Nah, ada tim ya. Jadi kalau dipencet OK, otomatis menyesuaikan lagi. Nah, ini ada 4-point trapezoid. Ini akan tidak aktif dua-duanya ini kalau auto trapezoidnya dinyalakan ya. Ini sangat berguna ya kalau pengaturan udah otomatisnya itu nggak pas menurut kita ya. Ini bisa kita atur lagi. Misalnya di sini terlalu lebar ya, ingin digeser ke arah dalam, ya bisa dengan cara manual. Nah, kalau sudah ditekan OK, ya caranya dengan geser-geser saja ya. Lalu otomatis ke
ujung yang berikutnya ya, yang kanan. Ini juga kita atur manual ya, sampai dapat posisi yang pas. Kalau ini ya kurang lebar dikit, ya udah pas. Kalau sudah, tinggal di back saja. Nah, untuk berikutnya, four side trapezoid itu, jadi begini, mengaturnya hanya dengan 4 pilihan ini saja ya. Ya, jadi ini bisa diatur lagi ya. Jadi seperti kemiringan Windows-nya gitu ya. Ya, contohnya bisa dilihat seperti ini. Kalau semakin ke atas berarti bagian atas ini akan semakin kecil ya. Nah, kalau dipencet panah atas, kalau panah bawahnya itu berarti melebar. Nah, ini ada long press menu key to reset. Jadi tekan menu ya. Menu yang ini ya. Kalau ingin reset, kan yang lama. Oke, itu pengaturan projection ya. Berikutnya, menu yang ketiga, input source. Ini ada 3 ya. Yang pertama tadi AV. Sayangnya kita nggak dikasih kabel AV-nya ya. Jadi biasanya kalau kabel AV ini ada yang bawaan dari kamera ya, ataupun handycam. Jadi untuk ditampilkan di proyektor ini. Jadi nyambungnya ke jack yang sudah saya jelaskan di itu ya, di unboxing tadi. Oke, berikutnya HDMI. Ini kalau menggunakan kabel HDMI. Lalu USB di sini source-nya kalau teman-teman punya file-file multimedia yang ada di USB. Oke, berikutnya media center ini ya sama yang tadi ya. Jadi untuk membaca file-file yang ada di flash disk maupun di memori internal dari uh, proyektor ini, ada picture, gambar ya, ada audio, video, dan juga ini store adalah folder ya, SD card. Jadi kalau teman-teman itu bingung ya, nyimpannya di mana, misalnya di download ya, nah bisa dibaca. Ini ada file manajernya ya. Oke, berikutnya ada software update. Nah ini bisa diupdate ya. Jadi update di sini update Android-nya ya, ataupun firmware ya. Nah, ini sistem upgrade-nya. Kita lihat current version Januari 27. Jadi bulan Januari tanggal 27 2026 nih. Ya, jadi ini butuh koneksi internet juga ya, network connection. Berikutnya adalah Bluetooth. Ya, ini untuk pengaturan Bluetooth tadi ya. Sama tadi dengan yang di depan ya. Lalu boot source. Ini ketika proyektor ini dinyalakan ya, defaultnya apa? Ya kalau default tadi muncul langsung ke menu ya. Nah, jadi si proyektor ini bisa begitu dinyalakan langsung baca memori yang USB atau baca uh, koneksi AV di handycam ya atau kamera, atau bisa juga langsung ke HDMI. Itu. Ini untuk boot source-nya. Language, pemilihan bahasa ya, ada banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 bahasa. Ya ini, oh bahkan Indonesia juga ada ya. Nah, kita pilih saja Indonesia. Tuh, sudah berubah ya di sini setting-settingannya. Oke, kita baca lagi pilihan ya.
Di sini setting tadi jadi pilihan jaringan dan internet ya, tanggal waktu. Nah, ini bisa di setel otomatis ya, 24 jam, zona waktunya, GMT berapa ya. Kalau di Indonesia kan dia GMT plus 7. Nah, pilih saja, banyak ya. Ya, Bangkok. Sini, tanggal dan waktu, gunakan dari jaringan ini otomatis ya. Kalau mau nonaktif tuh, berarti manual. Kita ngisinya manual saja. Ya, kalau nggak mau ribet ya, gunakan waktu dari jaringan. Cuman eh, syaratnya itu harus terhubung via WiFi ya. Oke, lalu preferensi perangkat, bahasa Indonesia mode boot. Ya, ini yang tadi ya, akun login. Ini kalau ada akun apa ini? Akun Google ya. Ya, harus jaringan juga sama aplikasi. Nah, ini dia ya, bawaan yang tadi. Coba Miracast. Oh, ini. Jadi ini seperti app manager ya. Nah, ini versi berapa, lalu kalau mau buka, ini penyimpanan yang digunakannya, menghapus data, ada hapus cache, pengizinan ya, sama seperti Android ya, yang lain. Jadi untuk memory clean-nya gitu ya. Ya, ada memory clean juga di sini, uniknya. Nah, ini pengaturan aplikasi ya. Lalu keyboard. Oh, ini dia pakai Android AOSP ya. Ya, kalau pakai keyboard Bluetooth tuh bisa digunakan ya. Ataupun mouse, mouse wireless Bluetooth juga kan lebih memudahkan dalam pengoperasian ini. Lebih simpel lah daripada pakai remote ya. Oke, suara di sini adalah suara sistem, ada mati, ada nyala. Oh ya nih, ada suara tok gitu ya. Pengatur waktu ya, untuk mengatur waktu dia mati ya. Ini jadi bisa diatur timernya, otomatis mati di jam berapa misalnya. Ini juga sangat berguna kalau ya teman-teman sering lupa ya mematikan TV ataupun mematikan proyektor. Nah, kalau mematikan proyektor itu lupa kan gawat ya, karena proyektor kan lebih cenderung panas. Panasnya lebih besar gitu daripada TV ya. Ini bisa dimatikan. Nah, ada jadwalnya di sini, sekali atau setiap hari. Ya, itu bisa diatur manual. Lalu screen saver. Nah, setelah berapa menit itu bisa dinyalakan ya. Kita lihat seperti apa screen savernya. Wah, seperti ini ya. Jadi screen saver ini melindungi dari risiko burnout ya. Burnout di sini artinya keadaan di mana proyektor itu menampilkan gambar atau warna ya secara terus-menerus di bagian yang sama ya. Jadi bisa mengakibatkan lucu ya kucing. Bisa mengakibatkan ya LCD-nya itu cepat terbakar gitu. Kalau ada burnout kan biasanya di sebelah sini di tepi-tepinya itu ada agak kehitaman ya. Ya efek-efek vignette gitu ataupun di bagian yang lain itu mengganggu ya. Oke, tidak aktif saja ya. Tidak aktif selama 15 menit. Oh, ini pengaturannya ya. Nah, bisa 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam maksimal ya. Dan tidak pernah pakai screen saver ya.
Ini saya aturnya 15 menit aja lah. Pembaruan lokal, ini kalau punya pembaruan, upgrade firmware ataupun Android-nya ya. Aksesibilitas, ya ini ada kontras tinggi, text to speech, ya jadi bisa dengan perintah suara juga ya. Dan saya masih belum tahu caranya, apakah dengan tombol ini gitu ya. Ada lambang ini kayak suara gitu ya. Atau gimana ya. Lalu, nah yang terakhir nih style ulang. Kalau misalnya sudah terasa lemot ataupun banyak pengaturan yang tidak diinginkan oleh teman-teman ya, itu bisa di style ulang jadi uh, setelan pabrik. Nah kalau ini terakhir tentang about ya, versi perangkatnya, nama perangkat Z-Style Neo, versi Androidnya. Oh ini sudah 13 ya ternyata. CPU-nya A53 4 core nih ya, kali 4. Ruang perangkat, oh udah ada memori internalnya 8 GB ya. Versi perangkatnya ini tanggal 27 Januari 2026 ya. Ya, itu dia. Oke, berikutnya saya akan eh, mengaturnya untuk Miracast ya. Nah, caranya gimana? Ini ke aplikasi dulu ya. Nah, pilih aplikasi saya. Mana nih? Nah, di sini ada Miracast ya. Ini diklik saja. Nah, yang sering saya gunakan tuh kalau dari handphone, yaitu di sini pilih. Nah, pencerminan pintar ini dipilih ya. Terus nanti akan terbaca di sini Z-Style Neo. Ini diklik saja sampai tersambung. Nah, ini sudah tersambung ya, teman-teman. Nah, ini tadi saya nonton Super Mario Galaxy. Oke, ini saja. Ya, karena source-nya itu apa namanya resolusinya kecil ya, maka saya skip saja. Nah ini di film ya. Nah ini ya memang sih ada ngelek-ngeleknya ya untuk menampilkan video tuh ya. Jadi lumayan lah untuk menampilkan presentasi bisa ya. Hmm, misalnya ini. Ya untuk ini juga ya untuk soundnya juga lumayan ya untuk bawaan dari proyektor ini
Ini saya putuskan. Ya, itu untuk Mirecast. Kalau pakai Mirecast ya. Ini yang sering saya gunakan ya, terutama kalau lagi mengajar, apalagi di perangkat yang Ezrale EZ320 itu sering saya gunakan yang ini. Kalau EZ Share ini sepertinya ya butuh aplikasi lagi ya di sini. Jadi download aplikasinya, nggak bisa langsung mirroring ya. Ini mirroring juga sih sama. Mungkin fitur yang lebih banyak lagi ya. Oh, jadi bisa memanfaatkan mouse sebagai perangkat nirkabel ya, sebagai remote. Oke, itu ya teman-teman, eh, review saya tentang proyektor Ezrale Z-Style Neo ini. Ini perangkat yang sangat memudahkan ya. Untuk kecerahannya dia udah ada di 500 ANSI lumen ya. Jadi kira-kira 6000 lumens. Ini kalau dibandingkan sama yang EZ320 mungkin ya lebih terang ini ya, teman-teman. Ya untuk di harganya ini di 1,7 juta ya. Ya worth it ya menurut saya. Nanti saya akan menggunakan ini untuk mengajar ya di kelas. Nanti saya akan coba di kelas yang tidak terlalu gelap gitu ruangannya ya. Apakah nanti bagus atau gimana ya? Nah, mungkin ini, segini saja review dari saya ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Ya, saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Ya, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.